Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kiki Zakiarul Azizah dari PGSD semester 4B. Saya akan menjelaskan materi tentang hukum dan penegakan hukum. Nah, apa sih hukum dan penegakan hukum itu? Yuk teman-teman, kita simak bareng-bareng dan tonton videonya sampai habis ya. Nah, siapa nih yang belum tahu apa itu definisi hukum? Di sini dituliskan, hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh negara atau otoritas yang memiliki kekuasaan untuk mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat. Nah, apa sih fungsi dari hukum itu? Fungsi hukum, fungsi utama hukum itu, fungsi hukum. Nah, apa sih fungsi hukum itu? Di sini, fungsi utama dari hukum itu sendiri adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum juga merupakan sistem terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dalam bermasyarakat, dalam berbagai cara, dan bertindak sebagai pelantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisis dalam hukum pidana. Hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum, menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik serta perwakilan mereka yang akan dipilih. Selanjutnya, ada definisi hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 1997. Nah, yang pertama, di sini ada 4 poin ya. Yang pertama ada peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas. Yang kedua, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Yang ketiga, patokan atau kaidah atau ketentuan. Yang keempat, keputusan atau pertimbangan yang ditentukan oleh hakim dan pengadilan. Nah, yang dijelaskan barusan adalah definisi hukum ya teman-teman. Sekarang kita udah tahu kan apa itu hukum? Nah, kita langsung ke poin selanjutnya ya. Yang selanjutnya adalah tentang konsep hukum. Konsep hukum secara umum, hukum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum pidana dan yang kedua ada hukum perdata. Apa sih hukum pidana dan hukum perdata itu? Hukum pidana adalah hukum yang berfokus pada pelanggaran terhadap aturan negara yang berakibat pada sanksi bagi pelaku. Sanksinya seperti penjara atau denda. Sementara hukum perdata adalah hukum yang berkaitan dengan sengketa antar individu atau antar entitas yang umumnya berujung pada kompensasi atau ganti rugi. Nah, secara singkatnya ya, kalau hukum perdata itu mengatur hubungan hukum antar individu. Nah, hukum perdata mengatur hubungan hukum antar individu. Kalau hukum pidana itu mengatur pelanggaran terhadap kepentingan umum. Nah, jadi konsep hukum itu ada dua ya. Nah, poin selanjutnya adalah penegakan hukum. Apa sih penegakan hukum? Penegakan hukum adalah proses di mana hukum yang telah dibuat ditegakkan oleh lembaga atau otoritas tertentu. Di Indonesia, lembaga penegak hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.
Tugas mereka tidak hanya memastikan penangkapan dan penjatuhan hukuman kepada pelanggar hukum saja, tetapi mereka juga menjalankan fungsi pencegahan, penyidikan, dan pemasyarakatan bagi para narapidana. Nah, itu penegakan hukum. Selanjutnya ada tahapan-tahapan proses penegakan hukum. Di sini, di sini ada 6 poin ya. Yang pertama ada penyelidikan. Tahap penyelidikan adalah proses awal di mana aparat hukum seperti kepolisian itu mengumpulkan informasi dan bukti awal mengenai adanya tindak pidana. Tujuannya untuk menentukan apakah cukup dasar untuk melanjutkan ke tahap penyidikan. Contohnya, contoh penyidikan. Jika ditemukan, contohnya itu jika ditemukan laporan tentang pencurian, maka polisi akan melakukan pengumpulan informasi di lokasi kejadian melalui mewawancarai saksi dan mencari bukti awal seperti rekaman CCTV. Nah, yang kedua ada penyidikan. Setelah cukup bukti ditemukan dalam penyelidikan, kasus dilanjutkan ke tahap penyidikan. Nah, di tahap ini penyidikan mengumpulkan bukti lebih lanjut dan melakukan interogasi terhadap tersangka atau pelaku untuk menyusun berkas perkara yang akan diajukan ke kejaksaan. Apa sih contohnya? Contohnya, misalnya dalam kasus pembunuhan, penyidik akan mengumpulkan bukti seperti sidik jari, hasil forensik, dan melakukan pemeriksaan kepada tersangka serta saksi-saksi untuk mendapatkan informasi lebih rinci. Nah, yang ketiga ada penuntutan. Nah, di tahap ini eh di tahap ini eh, kita melakukan proses di mana kejaksaan menelaah berkas yang telah disusun oleh penyidik. Jaksa penuntut umum atau JPU memutuskan apakah perkara layak dibawa ke pengadilan. Jika iya, JPU akan menyusun surat dakwaan untuk tersangka dan mengajukan kasus ke pengadilan. Apa sih contohnya? Contohnya misalnya dalam kasus korupsi, kejaksaan akan meninjau bukti-bukti seperti transaksi keuangan atau dokumen audit yang telah diserahkan oleh penyidik, kemudian menyusun dakwaan untuk diajukan ke persidangan. Nah, itu dalam poin penuntutan. Selanjutnya, dalam poin persidangan. Dalam tahap persidangan ini, persidangan dilaksanakan untuk apa? Untuk menilai kesesuaian bukti dengan dakwaan yang diajukan. Kedua pihak yaitu jaksa penuntut umum dan pengacara terdakwa mengajukan bukti dan argumen terhadap hakim. Hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Nah, yang kelima ada putusan. Dalam tahap putusan merupakan keputusan akhir yang diberikan oleh hakim berdasarkan pembuktian di persidangan. Putusan ini bisa berupa vonis dengan hukuman penjara atau denda, atau vonis bebas jika terdakwa tidak terbukti bersalah. Apa sih contohnya dalam poin putusan ini? Contohnya misalnya dalam kasus penipuan, hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun serta kewajiban untuk mengembalikan kerugian kepada korban tersebut. Nah, itu dalam poin putusan. Nah, yang terakhir ada eksekusi putusan. Apa sih yang dilakukan dalam tahap ini? Nah, dalam tahap ini pelaksanaan dari putusan pengadilan jika terdakwa divonis bersalah
lembaga terkait seperti kepolisian atau kejaksaan bertanggung jawab memastikan bahwa hukuman dilaksanakan. Jika ada hukuman penjara, terdakwa akan dibawa ke lembaga pemasyarakatan. Jika ada denda, terdakwa diwajibkan membayar sesuai keputusan. Contohnya dalam kasus pidana penjara, terdakwa yang telah divonis bersalah akan ditahan di lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya sesuai dengan keputusan hakim. Nah, di sini juga masing-masing lembaga memiliki peran yang saling melengkapi dalam rangka agar menjaga penegakan hukum berjalan secara efektif. Nah, itu penjelasan mengenai tahapan-tahapan proses penegakan hukum. Kita lanjut ke poin yang selanjutnya. Di sini ada penegakan hukum. Di sini ada poin tantangan dan ada solusi. Masing-masing ada 4 poin. Yang pertama adalah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Ini itu korupsi dapat melemahkan fungsi penegakan hukum, terutama ketika oknum aparat hukum terlibat. Penyalahgunaan wewenang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Nah, yang kedua ada kapasitas dan sumber daya yang terbatas. Nah, keterlibatan sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia untuk lembaga penegakan hukum seringkali menghambat proses penegakan hukum itu sendiri. Nah, yang ketiga ada masalah sistemik. Nah, hukum yang kompleks dan tumpang tindih juga menyulitkan penegakan hukum yang efektif. Nah, itu menyulitkan hukum yang efektif. Yang terakhir ada budaya hukum. Kesadaran hukum masyarakat yang rendah eh, mem- jadi kesadaran hukum masyarakat yang rendah itu membuat penegakan hukum menjadi suatu tantangan. Banyak masyarakat yang masih melihat hukum sebagai sesuatu yang langka atau jauh dari mereka. Nah, di sini ada solusi. Solusi yang pertama ada pemberantasan korupsi. Lembaga anti korupsi yang kuat dan independen sangat penting dalam memastikan penegakan hukum bekerja secara transparan dan akuntabel. Yang kedua ada peningkatan kapasitas aparat. Pelatihan yang memadai dan dukungan sumber daya untuk aparat penegakan hukum akan meningkatkan kualitas penanganan kasus dan pelayanan hukum bagi masyarakat. Nah, yang ketiga ada sosialisasi hukum pada masyarakat. Nah, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan hak-hak mereka yang akan memperkuat budaya hukum dan mendorong kepatuhan terhadap hukum. Nah, yang keempat ada poin terakhir ada reformasi sistem hukum, di mana pembaruan dan penyederhanaan regulasi yang ada akan membantu menyelesaikan konflik dan tumpang tindih aturan yang menghambat proses penegakan hukum itu sendiri. Nah, yang selanjutnya kita udah ada di ujung materi nih. Apa Nah, yang terakhir ada poin kesimpulan. Di sini adalah kesimpulan yang tadi saya jelaskan dari awal sampai akhir. Nah, di sini tertulis hukum dan penegakan hukum memiliki peran penting. Jadi, hukum dan penegakan hukum itu adalah eh paketan lah, paket terpenting, peran terpenting untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan adil. Namun, tantangan dalam pelaksanaannya memerlukan upaya serius dari berbagai pihak, termasuk masyarakat itu sendiri, mulai dari pemerintah dan lembaga penegak hukum itu sendiri. Dengan penegakan hukum yang efektif,
kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat meningkat, dan hal ini pada akhirnya akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil. Penegakan hukum merupakan proses yang kompleks dan memerlukan koordinasi antara lembaga hukum untuk memastikan bahwa setiap tahapan berjalan dengan adil dan sesuai dengan prosedur. Nah, tahapan ini menjamin bahwa pelaku kejahatan diproses secara sah dan korban mendapatkan keadilan. Nah, untuk teman-teman, eh, kalau tidak mengerti boleh ditanyakan ya di dalam di kolom komentar ini. Jangan lupa tonton videonya sampai habis. Dan semoga video ini bisa membawa keberkahan dan manfaat bagi semua orang di luar sana, khususnya untuk saya sendiri pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.